dan juga tutupnya kongruen. Lanjut. Serta, prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya. Prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Adapun sifat-sifat prisma memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Maksudnya, 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Kedua, memiliki 5 sisi. 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah, 3 sisi lainnya adalah sisi tegak dan seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga memiliki 9 rusuk, yang keempat memiliki 6 titik sudut. Next. Kelihatan belum? Ya udah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah. Lihat Pak. Oh berarti Fitrian yang nge-lag tuh. Dilanjut aja yuk, Fitria kayaknya keluar tuh. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada rumus prisma. Untuk menghitung luasnya bisa menggunakan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Untuk mencari kelilingnya dengan rumus 3S dalam kurung sisi ditambah sisi. Rumus menghitung volumenya setengah kali alas kali sisi ditambah tinggi. Selanjutnya, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Definisi kerucut lainnya yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan, yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Adapun sifat-sifat kerucut, memiliki 1 buah titik sudut yang berfungsi sebagai puncak kerucut, memiliki 2 buah sisi, yaitu juring pada selimut dan lingkaran pada alasnya. Memiliki 1 buah rusuk yang merupakan keliling alas berbentuk lingkaran. Memiliki ketampakan 2 buah garis tegak sebagai garis semu atau garis pelukis. Yang terakhir memiliki bentuk segitiga sama kaki atau segitiga siku-siku pada ketampakan 2 dimensinya. Nah, di sini ada bagian-bagian kerucut. Yang paling atas itu namanya titik puncak kerucut. Dari puncak kerucut ke titik sudut alasnya itu merupakan tinggi. Dari titik puncak kerucut ke rusuknya itu merupakan selimut kerucut. Dan R-nya itu jari-jari alas. Nah, rumusnya untuk mencari selimut kerucut yaitu dengan menggunakan rumus Pi kali R kali S. Untuk mencari luas alasnya, Pi kali R kuadrat. Untuk mencari luas permukaannya, menggunakan Pi kali R kali S ditambah Pi dikali R kuadrat. Atau bisa juga dengan Pi kali R kali S ditambah R. Untuk menghitung garis pelukisnya dengan rumus akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya, bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang, sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Sifat-sifat bola memiliki 1 sisi serta 1 titik pusat. Tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut juga dengan dinding bola.
Nah, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut juga diameter. Adapun bagian-bagian bola dari titik A ke titik O itu merupakan jari-jarinya, yang dari sisi A itu merupakan dinding bola. Rumus pada bola untuk menghitung volumenya yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Untuk menghitung luas bola dengan rumus 4 dikali Pi kali R kuadrat. Oke, Pak. Oke, pemaparannya cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh bertanya, Kayu. Saya boleh tanya, Kak? Belum Iya. bertanya, Kayu. Oke, Pak Fahri dulu ya. Ya. Bagaimanakah mengajarkan konsep volume kepada siswa atau isi? Bagaimana cara apa Pak menjelaskan Ya, menjelaskan konsep volume atau isi pada siswa. pada siswa? Oke, saya tambung dulu ya Pak. Ya, saya stop Tadi screen kamu- ya. Stop screen ya. Ingin bertanya. Saya, Kak. Kayu, saya, Kak. Oh, Kak Penny dulu, Kak Penny. Oke, Oke, tadi kan di slide ada yang namanya diagonal ruang tuh ya, Kak. Nah, bisa nggak, Kak, tolong dijelaskan secara detailnya diagonal ruang ini sama pengertiannya sama kasih contoh, Kak. oke. Pengertian dan contoh ya. Iya, Kayu. Untuk sesi pertama, satu pertanyaan lagi. Saya Kak ingin bertanya. Boleh Kak Tiara. Dari pemaparan kelompok kakak tadi, saya ingin bertanya mengapa rumus volume bola menggunakan 4/3, Kak? Asal usulnya seperti apa ya? Oh, berarti asal usulnya rumus dari volume bola. Tadi yang 4/3 ya Kak Tiara? Ya, betul, Kak. Oke. Apakah Kak yang Ayu, mau jawab? Ya. suara saya jelas nggak? Soalnya dari tadi saya keluar terus, Iya. maaf. Jelas Kak. Tadi kalau nggak salah dari pertanyaannya Kak Feni itu meminta untuk dijelaskan terkait diagonal ruang dan berikan contohnya gitu ya. Iya, betul, Kak. Ya, untuk diagonal ruang sendiri itu garis yang menghubungkan dua titik berhadapan yang tidak sebidang. Kemudian diagonal ruang terletak di dalam bangun ruang. Jadi kalau saya bisa gambarkan itu, nanti dulu, sebentar ya. Udah gambar nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Nah, yang dimaksud diagonal ruang itu kan, dia berhadapan tapi tidak sebidang ya. Sebidang itu, Mbak, bisa nggak ya? Aku susah. Kalau sebidang itu kan segini. Sebidang itu kayak gitu ya. Nah, karena diagonal ruang itu nggak sebidang dan dia adanya di dalam ruangan, maka yang dimaksud diagonal ruang itu kayak gini. Dari sini masuk ke sini. Gitu. Masuk ke dalam. Dari sini ke sini. Udah jelas belum, Kak? Jadi dia berhadapannya dengan si A berhadapan dengan si G, tapi tidak sebidang. Dan dia berada di dalam bidang ruang, bangun ruang, gitu Kak. Gimana Kak? Garisnya itu harus di dalam ruang Iya. Melewati Iya, karena dalam ruang. dia diagonal ruang, maka
dia terletaknya ada di dalam bangun ruang, di dalamnya. Kemudian dia titiknya berhadapan tapi tidak sebidang ya Kak. Seperti yang saya tadi udah jelasin. Dia berhadapan tapi nggak sebidang. Sebidang itu tadi yang ini sebidang tuh 4 ini nih. Ini termasuknya sebidang. Kalau nggak sebidang berarti dia antara ini sama ini gitu. Jelas? Oh ya, paham Kak. Ya, kasih. Jelas Kak. Mohon maaf ya saya. Aduh, saya lagi di jalan, saya susah. Ya. Terima kasih Kak Fitri. Ya. Next, Kak Ayu. Oke, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Kak Tiara dulu ya. Jadi, kenapa bisa asal-usulnya 4/3 itu, jadi kita pakai eksperimen. Jadi, kita bisa, kalau misalkan anak SD kan kalau misalkan cuman menjelaskan doang kan pasti kan kebingungan ya, kenapa sih, asal-usulnya tuh kayak gimana gitu, bisa 1/3, 4/3. Jadi kita buktikannya, bisa menyiapkan misalkan, kita menyiapkan, 1 buah kerucut dan setengah bola. Nggak ada ininya lagi, peraganya. Maaf ya, mungkin dibayangin aja. Jadi, 1 kerucut dan setengah bola, tinggi kerucut itu sama dengan diameter bola. Dan diameter, alas kerucut itu, harus yang sama. Nah, untuk mengisi volume itu kita, bisa pakai beras aja ya, kita pakai beras, lalu kita masukkan beras ke setengah bola itu. Nah, kira-kira butuh berapa kali supaya kerucut penuh dengan beras? Jadi, setengah bola sama kerucut, nah setengah bolanya itu diisi oleh beras dan dimasukkan kerucut. Nah, kalau untuk, supaya kerucut itu penuh, butuh berapa kali volume setengah bola gitu. Nah, ternyata, cuma butuh 1 aja, 1 kali. Nah, bisa ditarik kesimpulan, kan berarti setengah volume bola berarti sama dengan 1 volume bola kan. Nah, kalau misalkan 1 volume, 1 bola berarti 2 kali, volume kerucut. Nah, mana ya? Bentar aku ini dulu. Kamera belakang. Nah, tadi kan, berarti setengah volume bola sama dengan 1 volume kerucut. Kalau 1 volume bola berarti sama dengan 2 volume kerucut. Berarti 2 volume kerucut. Volume kerucut itu kan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, di sini kita kalikan, berarti kan 4, 2 dikali, mana ya? Oh, kan, rumusnya ini 2 dikali 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat ditambah T ya. Ditambah T. Nah, T-nya itu kan berarti tinggi kerucut. Nah, di mana tinggi kerucut itu sama dengan 2 jari-jari diameter bola. Berarti diameter bola sama dengan 2 jari-jari, 2R. Berarti 4/3, bentar dulu belum. Berarti 2/3 karena kan ini kan, 2 dikali 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat ditambah T-nya itu 2R. Berarti 2 dikali 2, R kuadrat dikali R. Berarti 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Jadi, rumusnya itu
dari sini Kak, 4/3. Berarti volume setengah bola sama dengan 1 volume kerucut. Nah, sedangkan kalau 1 volume bola itu berarti sama dengan 2 volume kerucut. Itu yang saya tahu sih. Kalau misalkan ada yang lebih paham mungkin bisa menambahkan. Atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Sudah sangat jelas, Kak. Berarti melalui eksperimen ya asal-usulnya. Terima kasih, Iya, Kak. jadi harus dibuktikan. Terima kasih, Kak. Oke. Kak Ayu, maaf untuk pertanyaannya Pak Fahri tadi apa ya? Pertanyaannya itu bagaimana cara menerapkan konsep volume atau isi kepada siswa? Cara menjelaskan konsep volume. Kak Fitra ingin menjawab? Keluar ya? Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Fahri ya. Nah, bagaimana cara menjelaskan konsep volume atau isi kepada siswa itu dengan menggunakan metode demonstrasi, di mana metode itu menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan secara praktek atau peragaan. Contohnya ingin mempelajari volume. Nah, guru kita harus menyiapkan benda-benda yang konkret, yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Misalkan volume, balok, berarti kita bisa mencari, misalkan membawa akuarium yang kecil, sesuai dengan bangun ruangnya, misalkan bulat kita bisa dengan contohkan sebagai global, jadi kita harus memperkenalkan konsepnya dulu, baru nanti materi selanjutnya kayak menghitung volume. Jadi kalau misalkan konsepnya belum paham akan susah. Nah, dengan menggunakan alat peraga, jadi siswa dapat menumbuhkan aktivitas sehingga tidak cepat bosan. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin kalau untuk menentukan volume melalui alat peraga itu bisa dibuat dari kardus, dibikin sebuah balok atau kubus bisa. Kemudian cara menentukan volumenya itu jadi pertama kita bikin kubus atau balok besar. Kemudian kita juga bikin juga kubus atau kubus yang kecil gitu. Nah, nanti kubus yang kecil itu dimasukin ke balok yang besar, dimasukin sampai balok itu atau kubus itu terisi penuh, sehingga hasilnya kita bisa lihat dengan cara kita menghitung semua balok-balok kecil yang dimasukkan ke dalam balok besar tersebut. Nah, itu bisa volume itu didapatkan hasilnya dari situ. Mungkin itu dari kami. Atau mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Bagaimana Pak Fahri? Apakah sudah cukup menjelaskan dari pernyataan kami barusan? Iya, sebenarnya saya udah menangkap maksudnya. Mungkin lebih mudahnya dengan contoh, bisa jadi dengan contoh yang lainnya seperti akuarium kali mungkin ya. Akuarium ukuran 10-10-10 kubus. Jadi kan itu kalau dikali isinya kan tuh 1000 cm3 kan. Nah, itu bisa diisi dengan air kali ya. Dengan air kalau 1 liter kan 1 desimeter kubik.
Jadi 1000 cm3 sama dengan 1 desimeter kubik 1 liter. Jadi bisa menjelaskan isi akuarium tersebut adalah sama dengan 1 liter dengan perkalian sisi kali sisi kali tingginya. Ya. Mungkin seperti itu kali, sama dia dengan tadi mungkin Fitria dengan balok kecil ya. Balok kecil ada ukuran berapa sehingga dihitung jumlah volume balok tadi, jumlah keseluruhannya. Mungkin itu kali ya, biar lebih mudah. Oke, terima kasih Kak